Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes Bangwakota, NPM 275-1005, kelas Kriminologi A93. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kejahatan, analisis kriminal menggunakan teori labeling. Teori labeling merupakan teori di mana seseorang memberi label pernyataan, gelar, atau panggilan pada orang lain yang secara tidak langsung mewakili hidup dan sifat orang tersebut. Edwin M. Lambert mendefinisikan teori labeling itu adalah sebuah teori tentang seseorang jadi menyimpang karena adanya proses labeling oleh masyarakat. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan label atau dicap oleh masyarakat, khususnya yang berkonotasi negatif, akan jadi menyimpang sesuai dengan label tersebut. Menurut Mark Aditya Warman dalam bukunya yang berjudul Hawk and Head Space di Dunia Maya tahun 2019, konsep dalam teori labeling ini menekankan pada dua hal, yakni alasan dan bagaimana seseorang diberi label oleh masyarakat, serta pengaruhnya bagi orang tersebut. Selanjutnya, contoh teori labeling. Seorang pengajar di TPA dan juga dia sangat terampil dalam mengajar. Orang akan melihatnya sebagai seseorang orang akan melihatnya dan melabelinya sebagai seseorang yang handal dalam mengajar. Tapi itu merupakan contoh yang positif ya. Dalam kali ini saya akan menjelaskan atau membahas perihal analisa kasus kriminal atau kejahatan dengan menggunakan teori labeling. Analisa kasus kejahatan menggunakan teori labeling. Itu mantan narapidana dicap sebagai noda sosial oleh masyarakat. Misalnya narapidana kasus pembunuhan. Walaupun dia sudah mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, tetapi masih mendapatkan label pembunuh dari masyarakat sekitar. Padahal mereka bukan lagi narapidana, melainkan mantan narapidana. Masyarakat tidak sepatutnya memberikan stigma negatif kepada mereka dengan cara memberikan label. Hal ini tentu melanggar hak asasi tentang menghormati hak asasi manusia orang lain. Konteks yang terjadi saat ini di masyarakat itu melakukan labeling atau memberikan label tanpa adanya perilaku menyimpang dari orang yang diberi label, dalam kutip mantan narapidana pembunuhan. Pemberian label baik terhadap individu maupun kelompok pasti memberikan dampak. Jika labelingnya itu negatif, pasti dampak yang diberikan pasti negatif. Ada beberapa dampak yang didapatkan oleh korban labeling. Yang pertama itu berpengaruh ke mental ya. Labeling jelas memberikan dampak ke mental orang yang diberikan label. Misalnya kehilangan kepercayaan diri, merasa selalu dipandang sebelah mata, selalu berpikiran negatif, dan lain sebagainya. Yang kedua itu membuat pihak yang diberi label semakin merasa diasingkan. Labeling membuat pihak yang diberikan label akan merasa diasingkan atau dianggap tidak ada. Hal ini bisa terjadi karena label itu akan membatasi interaksi sosial antara yang diberikan label dengan masyarakat sekitarnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil, tidak seharusnya masyarakat memberikan stigma negatif kepada mantan narapidana. Mereka bukan lagi narapidana, melainkan mantan narapidana. Mereka sudah mendapatkan hukuman atas apa yang dia telah lakukan. Tidak mudah dalam mengubah pandangan masyarakat tentang ini. Tetapi mantan narapidana ini memiliki hak untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padahal mereka bukan lagi narapidana, melainkan mantan narapidana. Itu berisik banget ini. Teori leveling merupakan teori di mana seseorang, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terang banget cuy.